Penyidik ini AF ini bisa digali untuk menciptakan terang dalam kasus ini. Dia bisa menjebloskan banyak orang atau dia bisa menjebloskan banyak anak-anak yang tidak bersalah. Atas perintah siapa ketidakjujurannya? Atas perintah Ratu Pedang, seorang perempuan yang punya kedudukan. Halo, apa kabar Sobat Bunda? Jumpa dengan saya Bunda Sekar Ayunda di Tarot Investigasi. Di video kali ini kita akan mengupas berkaitan dengan kematian dari Eki dan Vina. Dalam episode kali ini Bunda akan mengupas terkait dengan saksi AF. Apakah yang dikatakan AF itu jujur atau tidak? Sebelum Bunda mulai, ternyata banyak Sobat Bunda belum subscribe ke channel ini. Yuk bantu subscribe Bunda untuk menuju 1 juta subscriber. Tinggal pencet warna merah dan klik subscribe. Gratis kok. Terima kasih dan selamat menonton videonya. Sobat Bunda semuanya tentu sudah tahu bahwa AF ini diindikasi dia ditekan oleh seseorang untuk merekayasa kesaksiannya. Dan di video kali ini Bunda akan menarik energi dari AF melalui foto dia, walaupun dia bermasker, tapi Bunda sudah mendapatkan foto yang utuh ya. Jadi di sini Bunda bisa menarik energinya. Apakah kesaksian AF benar atau direkayasa? Dalam hal ini berbohong, tidak jujur. Oke, kita lihat simbol kartu yang pertama, adanya the sun atau matahari. Ini bisa diartikan bahwa matahari itu adalah satu yang energi besar yang dibutuhkan. Jadi di sini pesan ini membawa kita para penyidik ini AF ini bisa digali untuk menciptakan terang dalam kasus ini. Jadi bila dia bohong, ya kasus ini memang akan bertele-tele. Tetapi kepolisian kan harusnya punya alat canggih yang bisa membuat orang itu jujur, atau punya psikolog yang mampu membuat orang itu jujur, atau penghipnoterapi yang bukan sekedar hipnoterapi untuk entertain, direkayasa, tetapi memang betul-betul orang yang menghipnotis itu tujuannya untuk menggali mental pikiran bawah sadar dari orang tersebut. Itu seharusnya kepolisian kan pasti punya itu gitu ya. Maka sering dikatakan oleh banyak netizen bahwa sebetulnya polisi itu mempersulit dirinya sendiri. Karena 8 tahun kasus ini belum kelar. Ini kan kalau orang sekolah saja sudah lulus SD, bayi lahir juga sudah umur 7 tahun. Kok sampai kasusnya seperti sekarang? Dan kita tahu Bapak Kapolri juga sudah terang-terangan blak-blakan ngomong bahwa ini adalah kasus yang kecolongan gitu. Lagi-lagi makanya yang dipangkas tuh harusnya memang kepalanya, dase yang ditugel. Karena apa? Kenapa Pak Sigit ngomong kepalanya yang harus dipatahin? Karena anak buah itu hanya ngikut kepala. Kayak ular, kalau kepalanya sudah dipotong, tubuh dan ekor sudah tidak akan ngikut kepalanya. Tetapi kalau kepalanya ini masih utuh begitu, maka pihak di bawah itu akan nurut, akan terus berbohong dalam memberikan kesaksian. AF ini juga seperti kabar kan dia direkayasa seperti itu. Dan kembali lagi kepada kepolisian. Kalau kepolisian itu tidak nurut dengan atasan, kan dia kena imbas juga. Maka apa yang disampaikan ke masyarakat ketika ada satu peristiwa, kita semua, kalian tentu akan lihat gestur-gestur dari polisi itu dalam memberikan informasi kepada masyarakat, jujur atau tidak, atau hanya direkayasa pun juga kita sudah tahu. Karena kita belajar dari kasus Sambo. Ketika itu
Humas atau Kabid Humas dari kepolisian memberitakan bahwa terjadi tembak-menembak antara polisi. Beritanya begitu. Harapannya kan itu akan bagus skenarionya. Tapi kan pada akhirnya Tuhan berbicara bahwa kebenaran akan mencari jalannya. Maka di sini sekali lagi kepada sahabat-sahabat polisi ya, jujurlah gitu dalam memberikan informasi, terutama Kabid Humas itu jujur apa adanya. Karena kita masyarakat sudah pinter belajar dari kasusnya Sambo. Apa yang terjadi di kepolisian saat ini sedang tidak baik-baik saja tuh kita tahu gitu ya. Bagaimana taunya? Ya dari berita kemarin, peristiwa kemarin ini. Ada polisi yang membakar polisi suaminya sendiri. Ini kan tragis ya. Menyedihkan situasi di kepolisian kita. Jadi ayolah, sudahlah. Kalau memang para orang-orang yang berada di kepolisian ini jujurlah, janganlah jadi oknum ya. Kembali kepada kasusnya AF, apakah dia bicara jujur? Tidak, dia bicara tidak jujur karena simbolnya adalah sang pesulap. Pesulap adalah seseorang yang punya trik atau apa yang dia tampilkan suatu trik saja, bukan yang sesungguhnya. Maka dua kartu ini sudah bisa menjawab bahwa apa yang dikatakan AF itu tidaklah jujur. Dia bisa menjebloskan banyak orang atau dia bisa menjebloskan banyak anak-anak yang tidak bersalah. Maka saat ini AF harus betul-betul digali. Apakah sudah benar-benar digali? Jadi semua harus mulai memikirkan AF ini ya. Jadi AF ini tidaklah jujur karena sudah ada sang pesulap. Atas perintah siapa ketidakjujurannya? Atas perintah Ratu Pedang, seorang perempuan yang punya kedudukan. Kemudian ini juga membuat dia sekarang ini berada dalam situasi ketar-ketir gitu ya. Dia hidupnya juga tidak akan normal, nyaman si AF ini. Karena apa yang dia katakan tidaklah jujur. Jadi terindikasi AF ini bohong gitu ya. Kita lihat lagi si Dungu itu situasi dia sekarang. Jadi buat keluarganya AF mungkin itu juga harus segera menyadarkan, karena sekali lagi kebenaran akan mencari jalannya. Tidak sekarang, ya pasti di tahun-tahun depan hidupnya akan diselimuti ketakutan. Bila dia nanti berkeluarga, karma yang akan diterima. Apa yang dilakukan AF ini adalah karma buruk. Jadi nanti generasinya dia punya anak ini akan menuai karma buruk seperti yang sudah dia lakukan terhadap ke-11 terpidana itu. Kartu berikutnya di sini ada lelaki digantung. Ini situasi yang memang sudah tidak enak buat AF, tapi dia tetap saja kekeh bahwa dia menyaksikan semua peristiwa karena dia berada di bawah tekanan si Ratu Pedang. Jadi untuk AF ini dia berada di bawah tekanan Ratu Pedang. Siapa Ratu Pedang? Ratu itu pejabat ya, pejabat perempuan ini. Jadi ini Ratu Pedang adalah seorang pejabat perempuan yang menekan dia. Saat ini dia situasinya selain khawatir, ketar-ketir, bingung, dia juga sebetulnya ingin mencari perlindungan. Tepatkah jika AF ini dijadikan justice kolaborator juga seperti yang sudah Bunda lihat berkaitan dengan GC untuk Liga Akbar? Tapi apakah AF ini juga pantas dijadikan GC terkait apa yang menjadi kesaksiannya? Itu kan putusannya sudah ingkrah. Jadi sudah ada narapidana yang terpidana, yaitu 11 anak. Jadi apakah ini bisa dijadikan GC buat kalian yang punya kuasa hukum atau kalian yang tahu hukum gitu ya. Kalian bisa tinggalkan pesan di kolom komentar di video kali ini. Jadi itu untuk Sobat Bunda yang merequest apakah AF bicara jujur atau tidak. Terindikasi dia tidak bicara jujur karena di sini muncul sang pesulap.
Jadi sampai di sini dulu, kita jumpa di video berikutnya. Salam.